Shalom Aleihim Haferim. Selamat datang teman-teman. Di kanal ini kita akan mendalami topik-topik penting seputar iman dan sejarah. Pada video kali ini kita akan mengupas sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak banyak orang. Apakah nama asli Mesias dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua atau Yahshua? Meskipun ada beberapa orang berpendapat bahwa nama asli Mesias adalah Yahshua, ternyata tidak ada bukti yang mendukung penggunaan nama tersebut dalam sumber-sumber kuno. Dan hari ini kita akan menjelajahi bukti-bukti sejarah, linguistik, dan tekstual yang menguatkan bahwa nama Mesias yang benar adalah Yeshua. Kita akan melihat bagaimana nama ini tercatat dalam Perjanjian Baru atau Brit Hadasa, kitab suci Ibrani, dan berbagai manuskrip kuno lainnya. Kita juga akan memahami mengapa nama ini sangat penting dalam konteks teologis dan bagaimana kita bisa lebih mendalami makna di balik nama ini. Jadi, pastikan untuk menonton video ini sampai akhir, karena kita akan mengungkap fakta-fakta yang bisa membantu memperdalam pengertian kita tentang iman dan sejarah Mesias. Banyak orang yang berpendapat bahwa nama asli Mesias dalam bahasa Ibrani seharusnya dieja sebagai Yahshua, dengan anggapan bahwa nama tersebut lebih mencerminkan nama Tuhan Yahweh. Namun, ketika kita menyelidiki bukti sejarah linguistik dan tekstual, tidak ada dasar yang kuat untuk mendukung penggunaan nama Yahshua dalam sumber-sumber kuno. Sebaliknya, bukti yang tersedia dengan jelas mendukung bahwa nama yang benar adalah Yeshua. Bukti dari Perjanjian Baru atau Brit Hadasa. Dalam Perjanjian Baru yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Yudeo-Yunani walaupun aslinya adalah Ibrani Aramaik, nama Mesias muncul sebagai Yesus dalam tulisan Yunani, dan ketika kita mengalihkan nama ini kembali ke bahasa Ibrani atau Aram, hasilnya adalah Yeshua, Yod, Shin, Waw, Ayin, atau dalam bentuk panjangnya Yehoshua, Yod, He, Waw, Shin, Waw, Ayin. Nama ini adalah transliterasi yang umum digunakan dalam komunitas Yahudi pada masa periode Bait Suci kedua dan muncul berkali-kali dalam teks-teks kuno. Kemudian bukti dari kitab suci Ibrani, nama Yeshua atau Yod Shin Waw Ayin sering ditemukan dalam kitab suci Ibrani dengan lebih dari 20 referensi yang mendokumentasikan penggunaannya. Misalnya dalam Esra 3 ayat 2, kemudian Nehemia 3 ayat 19, dan 1 Tawarik 24 ayat 11. Nama ini adalah bentuk singkat dari Yehoshua yang berarti Tuhan menyelamatkan atau Yahweh menyelamatkan. Dalam konteks teologis Yahudi dan Kristen, nama ini sangat penting karena menghubungkan Mesias dengan misi penyelamatan umatnya, seperti yang dinyatakan di dalam Matiyahu pasal 1 ayat 21, engkau akan menamakan dia Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian kita melihat bukti dari sejarah dan arkeologi. Tidak ada bukti dalam manuskrip kuno, prasasti, atau dokumen sejarah lainnya yang menunjukkan bahwa nama Yahshua pernah digunakan. Tidak ada referensi terhadap nama ini dalam gulungan Laut Mati, inskripsi kuno, atau teks-teks rabinik. Sebaliknya, Yeshua
adalah nama yang tercatat secara luas, menunjukkan bahwa ini adalah nama yang umum dan diterima pada zaman Mesias. Dan kita melihat bukti dari linguistik Ibrani. Dalam linguistik Ibrani tidak ada pola penamaan yang mendukung kombinasi Yahshua. Nama ini tampaknya merupakan ciptaan modern yang mencoba menggabungkan nama Yahweh dengan kata Shua yang artinya menyelamatkan. Namun, dalam struktur bahasa Ibrani yang sebenarnya, tidak ada nama yang terbentuk dengan cara ini dalam tradisi nama Ibrani kuno. Sebaliknya, nama Yeshua secara linguistik dan historis sesuai dengan pola penamaan Yahudi yang umum pada waktu itu. Jadi jelas. Kemudian kita melihat bukti dari tradisi Yahudi dan Kristen awal. Komunitas Yahudi dan Kristen awal secara konsisten menggunakan nama Yeshua untuk merujuk kepada Mesias. Nama ini digunakan dalam berbagai terjemahan nama Yeshua, dalam berbagai terjemahan awal di dalam kitab suci, termasuk Septuaginta, terjemahan Yunani dari kitab suci Ibrani yang merujuk kepada Yosua sebagai Yesus, yang kemudian menjadi Yesus dalam bahasa Latin, dan seterusnya dalam tradisi Kristen Barat. Walaupun soal nama tetaplah tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa manapun. Ini menjadi kunci. Nama tidak bisa diterjemahkan. Tidak ada bukti bahwa nama Yahshua pernah digunakan oleh komunitas-komunitas ini. Jadi, dengan semua bukti ini, dapat disimpulkan bahwa nama Mesias yang benar dan otentik adalah Yeshua. Nama Yeshua hanyalah spekulasi modern tanpa dasar sejarah, linguistik, ataupun tekstual yang kuat. Nama Yeshua tidak hanya didukung oleh bukti sejarah dan linguistik, tetapi juga mencerminkan makna teologis yang dalam, yaitu Yahweh menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan, yang sesuai dengan peran Yeshua HaMashiach dalam sejarah keselamatan, dalam misinya dia datang ke dunia ini. Jika kita ingin tetap setia pada akar sejarah dan teks suci kita, sangat penting untuk menggunakan nama yang benar dan teruji secara historis, yaitu Yeshua. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang nama dan makna ini, mari kita lanjut dengan pengajaran dalam video berikut ini. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Yeshua atau Yahshua. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan kunjungan dari beberapa orang yang mengatakan bahwa saya harus mengubah dari Yeshua menjadi Yahshua, dengan alasan bahwa kelompok itu mendapatkan bisikan dari Roh Kudus, bisikan dari Tuhan, agar supaya saya bisa bertobat, karena Yeshua itu salah, yang betul adalah Yahshua. Alasannya adalah Yahnya itu adalah Yahweh. Alasan yang kedua adalah karena ini pesannya dari Tuhan. Saya katakan, oh ya, terima kasih. Dan saya perlu memberitahu bahwa dulu waktu pertama kali saya menerima Bapa Yahweh, saya pun memanggilnya Yahshua. Namun demikian, dengan berjalannya waktu, Tuhan bukakan sebuah kebenaran. Kita tidak bisa menggunakan pola bahwa saya dapat bisikan dari Tuhan, atau saya mendapatkan pesan dari Tuhan bisa kita terima tanpa kita mencocokkan kebenaran firman Tuhan
itu jelas tidak tepat. Setiap apa yang dari Tuhan pasti tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Paham Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu saya memberikan argumentasi, saya katakan terima kasih, bukan saya tidak menerima, tetapi Tuhan sudah bukakan kepada saya bahwa apa yang dari Tuhan tidak akan menabrak teologi asli dari pola Ibrani. Memang beliau berkata bahwa, karena saya katakan bahwa tidak ada orang yang menyebut nama Yah di depan, tapi mereka katakan bahwa itu adalah ulah dari orang Yahudi. Nah, saya katakan bukan ulah dari Yahudi, memang aturannya seperti itu. Ya, buktinya toh saya tidak mengikuti orang Yahudi. Saya ngikutinya adalah apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, saya akan tunjukkan beberapa alasan kenapa saya tetap menggunakan nama Yeshua HaMashiach, atau saya memanggil nama Yeshua HaMashiach. Yang pertama, ya ini saya kasih penjelasan dulu ya Bapak Ibu. Di gambar itu yang di sebelah kiri itu tertulis Yod Shin Wo Ayin. Sementara yang kanan Yod He Waw Sin Ayin. Nah, ini saya kasih penjelasan dulu. Setiap kali orang berkata kepada saya, Pak Lukas, yang betul itu bukan Yeshua tapi Yahshua. Oke? Saya mau tanya, kalau betul namanya Yahshua, tulisan Ibraninya seperti apa? Nah, dia selalu di mana-mana selalu menunjukkan tulisan yang seperti ini. Yod He Waw Shin Ayin, yang sebelah kanan itu ya, yang di sebelah kanan. Saya katakan, kalau saudara mengatakan bahwa Yahshua itu tulisannya seperti itu, salah. Yod He dibaca Yah, itu betul, Yahnya tok yang betul. Tapi kalau belakangnya sudah dikasih Waw, maka bunyinya jadi Yahu. Shin Ayin dibaca Sa, jadi tulisan itu bunyinya apa? Yahusa, bukan Yahshua. Kalau Yahshua itu berarti logikanya Yod He Shin Wo Ayin, itu baru Yahshua. Tetapi nama seperti itu tidak pernah ada dalam kitab suci yang berbahasa Ibrani, tidak pernah ada. Nah, kalau tidak ada, mosok saya harus mengikuti? Ya jelas tidak mungkin, apalagi kalau sudah menyangkut masalah nama. Nah, saya akan tunjukkan beberapa alasan atau argumentasi saya. Yang pertama adalah Yeshua itu kepalanya 7, saudara. Ya, coba saudara lihat ini. Nah, ini ya, ini adalah menorah atau kaki dian. Nah, kaki dian ini, saudara, itu berapa cabang? 7. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, itu kepalanya apa namanya? 7, saudara. Yod itu 1, Shin itu 3, Waw itu 1, Ayin 2. Itu alasan saya yang pertama. Dan perlu saudara ketahui juga bahwa menorah itu adalah satu-satunya cahaya yang ada di kemah suci, di ruang kudus, di ruang yang gelap, satu-satunya penerang. Itu sebabnya Yeshua berkata, akulah terang dunia. Itu alasan saya yang pertama, saudara. Jadi tidak mungkin kalau Yahshua, karena kalau Yahshua dia tidak berkepala 7, itu sudah meleset. Jadi saya akan berpatokan kepada apa yang tertulis.
Ya, nanti kita akan lihat benar nggak namanya itu Yeshua atau Yahshua. Kemudian yang kedua adalah setiap ada interval selalu yang muncul tulisan Yeshua, bukan Yahshua. Kalau saudara melihat tulisan itu, ya, di Tehillim pasal 53 ayat yang ke-6, ya, 53 ayat yang ke-6, di sana tertulis Elohim sebut Amo, atau Tuhan memulihkan umat manusia. Tetapi Bapak Ibu, siapa yang memulihkan umat manusia kalau begitu? Dan memulihkan dari apa? Memulihkan dari putusnya hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Nah, ada pemulihan, makanya ditulis Elohim sebut Amo. Itu saudara bisa lihat di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 53 ayat 6. Nah, ada sesuatu yang unik dari kalimat Elohim sebut Amo. Ini setiap satu interval, ini kan yod dulu ya, yod, kemudian satu interval sin, satu interval wow, satu interval ayin. Buah pikiran siapakah yang bisa seperti ini? Bukan manusia, saudara. Makanya saya katakan alasan saya tetap memanggil Yeshua karena alasannya ini juga, yaitu adanya interval selalu yang muncul Yeshua, bukan yang lain. Untuk yang lain saya temukan di dalam kitab Yesaya 53 ayat 8 sampai 10, ya. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa nama Yeshua tidak pernah disebut dalam tanah itu juga tidak tepat. Karena apa? Orang tidak mengacu kepada pola Ibrani. Tapi kalau saudara paham akan pola Ibrani, maka saudara akan menemukan di dalam kitab Yesaya 53 ayat 8 sampai 10, di sana setiap interval 20 akan menemukan nama Yeshua. Nah, coba saudara lihat itu, ya. Ini setiap 20 ya, nggak usah dihitung lah, ya. Percaya saja saudara, saya nggak akan bohong. Ya, setiap 20 dari yod, 20 sin, 20 wow, 20 ayin, itu dibaca Yeshua. Lalu di belakangnya ada sin, mem, dan yod. Ada yang tahu dibaca apa? Shemi, ya Bapak Ibu. Artinya apa? Yeshua namaku. Nah, unik bukan? Sangat unik sekali. Kenapa munculnya Yeshua? Kenapa bukan Yahshua? Ini. Kemudian yang berikutnya, di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai 23, setiap interval 11 huruf terdapat nama Yeshua. Kenapa pola interval ini setiap muncul bukan Yahshua? Karena Yahshua itu bukan nama. Kalau orang mengatakan Yahshua, itu kalimat itu betul, Yah itu Yahweh, Shua itu menyelamatkan, itu betul, tapi itu bukan nama. Paham ya Bapak Ibu? Jadi setiap 11 huruf, ya, ada interval 11 huruf, yod, shin, waw, ayin. Ini juga unik Bapak Ibu, yang membuat saya mengubah dari dulu awal-awalnya panggil Yahshua menjadi Yeshua, karena itu yang tepat, ya. Kemudian yang berikutnya, nah, di dalam kitab Sakaria atau kitab Sakari, Yeshua muncul kembali di setiap interval 24 huruf
dimulai dari yod. Nah, saudara lihat itu yod, kemudian saudara hitung 24, nanti akan muncul shin. 24 lagi muncul wow. 24 lagi muncul ain. Saya buktikan, saudara. Ini pasal 12-nya ya, ada yod dan shin. Kemudian interval 24 muncul kembali wow, dan 24 kemudian muncul ain. Itu di Sakari atau Sakaria pasal 11 ayat 13. Jadi siapa bilang nama Yeshua tidak ada dalam perjanjian lama? Banyak sekali orang yang mengatakan Yeshua itu nggak ada dalam perjanjian lama. Ya karena Anda tidak mempelajari pola Ibrani, ya, sehingga ngasih nama sepenak-penaknya ya. Ada orang bahkan yang mengatakan kepada saya, sudahlah Pak Lukas, nggak usah pusing tentang nama. Saya katakan, yang pusing tentang nama bukan saya, tetapi si pemilik nama itu sendiri, karena namanya diplesetkan. Lalu orang mengatakan begini sama saya, itu kalau Yeshua itu betul nama Ibrani, tapi kalau di Indonesia ya Yesus Pak Lukas, nanti kalau di Amerika Jesus. Oke, saya tanya lagi, kamu di Indonesia namanya siapa? Yanto. Lah kalau nanti di Amerika namanya jadi apa? Kalau nanti di Cina namamu jadi apa? Ya, saya katakan nama itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi jangan kita merekayasa apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian itu bisa paham, karena menyangkut nama, menyangkut keselamatan. Betul ya Bapak Ibu? Salah nama, salah alamat. Setan itu begitu licik ya. Kita lihat lagi yang berikutnya ya. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur lagi, pasal 41 ayat 8. Nah, saudara bisa lihat sendiri ya, nggak perlu ditulis, saya sudah tuliskan di sini. Ada tersembunyi nama Yeshua. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka yang membencinya bersekongkol untuk melawan dia. Melawan dia siapa? Nggak jelas di kitab itu. Tapi kalau saudara membaca dalam teks berbahasa Ibrani, saudara akan menemukan nama Yeshua di sana. Ya, itu intervalnya berapa saudara? Halo? 1. Saya berharap saudara bisa interaksi dengan saya ya. Intervalnya berapa ini? 1. Sama seperti tadi ya dalam kitab Tehillim yang tadi. Kemudian saudara, semua orang yang membenci aku berbisik bersama menentang aku. Mereka bersekongkol melawan aku, orang yang jahat kepadaku. Aku di sini siapa? Nggak jelas bukan? Karena saudara membacanya dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau saudara membaca dalam teks berbahasa Ibrani, maka saudara akan menemukan di situ setiap satu interval, maka tertulislah Yod, Shin, Waw, Ain. Jadi ini sesuatu yang unik Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, kenapa saya tetap memanggil nama Yeshua? Alasan saya yang ketiga adalah huruf Yod pada Yeshua itu sudah berarti Yahweh. Kenapa? Karena Yod itu memiliki kedalaman sampai 50 kata. Jadi tidak harus Yod He atau Yah, sehingga akan muncul pengajaran yang menabrak teologi Ibrani karena semua diyahkan, sehingga muncul pengajaran yang dulu pernah rame di Jakarta ada, yaitu muncul Immanuel jadi Immanuyah.
ada lagi Sibakuyah. Ya itu seperti itu saudara, karena dia tidak menggunakan pola Ibrani, seolah-olah kalau Yah itu harus Yod He. Tidak harus ya, kita harus ngerti tata bahasa Ibrani ya. Bahkan Atarah ini kan juga bicara tentang Torah saudara. Atarah ini yang tulisan di belakang ini, itu kalau yang digambarkan pakai buah, itu buahnya buah delima. Kenapa buah delima? Karena buah delima itu jumlah bijinya ada 613. Jadi seperti itu saudara. Dan saya perlu sedikit menerangkan tentang hal ini. Yod Shin Wo Ayin. Yod itu Yahweh. Yod juga bisa berarti tangan terbuka, open hand. Yod itu juga bisa berarti pekerja. Makanya kalau saudara lihat, ini contoh saja ya, kalau saudara lihat nama hari, satu-satunya nama yang tidak ada huruf yodnya itu hari apa? Hari Sabat ya. Hari Minggu Rison, Rison ada yodnya. Senin Sheni, Selasa Selisi, Rabu Revi'i, Kamis Khamisi, Jumat Sisi. Tapi kalau Sabat nggak ada yodnya, makanya orang Yahudi tidak bekerja pada hari Sabat. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat yod itu bisa berarti Yahweh. Sin Wo Ayin dibaca Shua dari kata dasar Safa dalam bentuk present continuous yang artinya menyelamatkan, sekarang dan sedang berlangsung. Itu tata bahasanya macam kayak gitu saudara. Jadi kalimat Yeshua itu sudah berarti Yahweh sekarang sedang menyelamatkan dan sedang berlangsung. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Hamasiah He Mem Sin Yod Het. He itu kata sandang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, itu he-nya itu. Atau dalam bahasa Inggris itu nde ya. Hamasiah He Mem Sin Yod Het. Ha ma itu adalah tempat ya, tempat itu ma. Kalau saudara mendengar kata makam, yang ada di pikiran saudara apa? Halo? Kuburan, betul. Nggak usah ragu, jawab yang keras ya. Ma artinya yang ada di pikiran adalah kuburan. Tetapi dalam bahasa Inggris ma itu artinya tempat. Kalau saya bilang makom itu kuburan ya Bapak Ibu, sorry. Makom itu kuburan ya, yang kan ada kata makam kan gitu, kuburan. Tapi sebetulnya kata kum itu artinya kebangkitan. Jadi makam atau makom itu artinya tempat kebangkitan. Begitu ya, kan kitab suci dikatakan nanti ketika Yesus datang, orang-orang yang ada di kuburan akan bangkit ya. Sia itu dari kata dasar Safa dalam bentuk future atau menyelamatkan. Jadi kalau misalkan disambung Yeshua Hamasiah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bebas akan berbunyi Yahweh sekarang sedang menyelamatkan dan sedang berlangsung adalah tempat keselamatanmu kelak. Karena ketika kita mati kita pasti selamat. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita paham akan pola seperti ini, saudara nggak akan digoyahkan. Oh kok banyak yang panggil Yahshua, ya biarin saja. Kita kan bukan ikut banyak orang, tetapi kita ikutnya kitab suci saudara. Nah ini yang kita mesti pahami. Ikut banyak orang, kalau salah ya kita ikut salah. Tapi kalau kita ikut kitab suci pasti tidak salah. Kita lanjut saudara-saudara. Yang keempat sekarang,
Yahshua adalah kalimat yang berarti Yahweh menyelamatkan, tapi bukan sebuah nama. Apakah kalimat ini bunyinya Yahshua? Tidak, kalimat ini bunyinya Yahusa. Ya, kalimat ini bunyinya Yahusa. Kalau Yahshua itu logikanya seperti ini. Nah, ini baru Yahshua, ya. Tetapi tidak pernah ada dalam nama Yahshua yang ada di kitab suci bahasa Ibrani. Ya ada sih, boleh kalau dipaksakan ya boleh-boleh saja. Tapi jelas itu menabrak pola teologia Ibrani. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kemudian kita lihat alasan yang kelima. Tidak ada orang yang nama depannya Yah. Kalau Yah itu pasti adanya di belakang. Dan jika di depan ada kata Yah, seperti orang suka nyebut Yahudi, itu sebetulnya salah. Yang betul adalah Yehudi. Yah itu selalu di belakang. Ada Zakariyah, Abiyah, Eliyah, Yeremiyah. Kalau yang di depan itu selalu L. Ya, kalau ada kata Yahudi, saya pernah dikritik oleh seorang pendeta bergelar doktor. Saya nggak perlu sebut namanya. Dia bilang gini, Pak Lukas, Anda harus bertobat. Ya, kalau tidak bertobat, Anda mati masuk neraka. Maksudnya bagaimana ya Pak? Anda tahu nggak? Kalau Yeshua itu nama setan katanya. Yang betul itu Yahshua. Oh ya? Nggak ada itu. Yehudi itu nggak ada seperti yang Anda katakan. Adanya ya Yahudi. Oh ya? Gitu Pak ya? Ya kalau begitu berarti Bapak harus protes dong sama Benyamin Netanyahu. Kenapa? Karena lagu kebangsaan Israel itu manggilnya bukan Yahudi tetapi Yehudi. Saya lalu sedikit nyanyi, ya kan saudara pernah dengar kan nyanyian saya, Kol ot baleva penima nefes Yehudi homia ulfate mitra kadima ain letsion dan seterusnya, ya. Saya nggak perlu lanjut, tetapi saya tekankan di situ kata Yehudi bukan Yahudi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Nah, karena Pak Doktor ini saya kasih seperti itu, kemudian saya sodorkan juga lagunya, saya dibenci, diblokir saudara. Ya sudah, enggak apa-apa ya. Ya kalau orang kalah kan begitu saudara, ya kan? Dibenci atau diblokir. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya pokoknya saya sudah memberitahu. Jadi tidak pernah ada manusia yang nama depannya Yah. Nah, coba saudara bayangkan, kalau Yeshua itu nama depannya Yahshua, itu mana ada pengikutnya saudara? Nggak akan ada pengikutnya. Yeshua dilemparin batu itu iya. Kenapa? Dianggap penghinaan, dianggap pelecehan terhadap nama Yahweh. Jadi tidak mungkin Yeshua itu nama depannya Yah, tidak mungkin saudara. Nah ini yang harus kita memahaminya. Kemudian kalau kita lihat tentang hal ini Bapak Ibu, ya, kata Yah itu di depan itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memahami pola. Nah, ketika saya menyampaikan ini, orang-orang itu berkata, loh, bukan begitu Pak Lukas, justru itu orang Yehudi yang menghindari memanggil nama Yah. Saya katakan tidak. Buktinya di interval tadi bukan Yahshua toh? Yeshua kan? Saya bilang begitu.
Lalu apa jawab mereka? Tapi Pak, saya lebih percaya pesan dari Tuhan langsung. Oh ya wis. Saya perlu kasih tahu ya saudara. Saya ini sekarang sedang menangani sebuah kasus. Ya, sedang konseling dengan sebuah kasus di mana pasangan suami istri ini ribut. Istrinya dipukul, diludahi, ditendang sampai babak belur, saudara. Ya persis seperti video yang sedang viral. Saudara pernah lihat nggak itu? Pernah ya, ada seorang pendeta yang mukulin istrinya sampai babak belur, saudara. Saya bilangnya pengecut ini pendeta ini, ya, beraninya sama cewek. Istrinya dipukulin, dihajar. Nah, yang saya konselingi ini adalah, ini tinggalnya bukan di Indonesia, walaupun di Indonesia ada. Jadi saya menangani dua kasus, saudara. Ya, ada dua kasus, yang satu dari Indonesia, dari Malang, yang satu dari Amerika. Nah, yang dari Amerika ini sempat saya tanya, ya, loh kamu kok ya bisa loh seneng sama orang ini, ya. Lalu dia jawab apa? Ini Pak Lukas, saya itu ikut satu ibadah, dan ibadah itu, ya, ada nubuat, menubuatkan bahwa saya harus jadi istrinya orang ini. Ya namanya nubuat ya, saya tidak berani, ya wes nurut wae saudara. Tapi akibatnya seperti ini, muka saya diludahi, dihajar, dipukul, ditendang. Saya mau tanya, kalau saudara hidup dengan suami yang model gitu, tahan atau tidak? Atau saudara akan mau nggak apa-apa diludahi, kurang oke, diludahi yang banyak, seperti itu? Ya tidak, saudara. Kan firman Tuhan bilang, pukul pipi kiri, beri pipi kanan. Jadi kalau kamu ngeludahi kurang, tambah meneng, seperti itu? Ya tidak, saudara. Ini ngawur namanya. Diteot pantatnya sama orang, yang sidum, kan pukul pipi kiri, beri pipi kanan, itu nggak jelas, saudara. Orang nggak ngerti itu artinya peribahasa. Ya, saya sudah pernah menerangkan seperti istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu bukan kejem, itu artinya keadilan, saudara. Pernah ada orang yang berkata, Pak Lukas, saya ini orang tidak mengikuti Torah. Torah itu kejam, mata ganti mata, gigi ganti gigi, berarti itu kan kejam. Saya penganut hukum kasih karunia, kita harus penuh pengampunan seperti Yesus. Bagus. Sekarang saya akan ceritakan sebuah cerita dan saya mau tanya begini, Pak Pendeta. Ini yang ngomong sama saya itu pendeta loh, saudara. Saya tanya begini, Pak Pendeta, kalau misalkan Pak Pendeta ini punya anak perempuan umur 17 atau 18 tahun, diperkosa oleh seseorang, kemudian pemerkosanya itu ketangkep. Lah, sekarang saya mau tanya, Pak Pendeta ini mau menggunakan hukum kasih karunia atau hukum keadilan? Bapak akan berkata, ya sudah, bebaskan saja, saya kan orang yang menganut hukum kasih karunia. Atau Pak Pendeta akan berkata, hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ayo pilih mana? Dia tidak bisa jawab loh, saudara. Saya katakan, kalau Bapak menggunakan pola kasih karunia diterapkan dalam kasus ini, berarti Bapak itu manusia yang kejam. Kenapa? Ya Bapak merasa nggak apa-apa, ya kamu nggak diperkosa, ya. Lah ini sing diperkodot bagaimana, saudara? Hatinya kan luka, betul nggak? Berarti Anda ini nggak genah. Kita harus bisa menempatkan antara hukum kasih karunia dengan hukum keadilan. Ya, ini sedikit nyimpang keluar supaya saudara ngerti bagaimana cara kita membaca kitab suci, dan jangan sampai
saudara main terima saja, Roh Kudus berbicara. Nanti dulu Roh Kudus yang mana? Ada nubuat, nanti dulu nubuatnya sesuai firman atau tidak. Kalau nggak sesuai ya bukan nubuat, namanya lubuat, saudara. Ya, jadi kita mesti hati-hati karena di akhir zaman ini banyak sekali jebakan-jebakan. Kita harus pakai hikmat akal budi. Makanya saya dalam menyampaikan materi firman Tuhan itu saya betul-betul teliti banget, saudara. Sampai tengah malam bahkan saya teliti ulang, jangan sampai saya salah bicara. Kalau saya salah bicara, saya ngasih racun kepada jemaat, dan itu berbahaya untuk saya sendiri. Ya, jadi sekali lagi, tidak ada orang yang nama depannya Yah. Tetapi seandainya ada kalimat Yah di depan, seperti kata orang banyak berkata Yahudi, membacanya bukan Yahudi tetapi Yehudi. Loh, saya ngerti seperti ini dari siapa? Saya dikasih tahu sama teman-teman di Israel, saudara. Jadi bukan kata saya. Karena jangan sampai hanya karena bunyi, tapi yang penting munine podo, nah, yang penting bunyinya sama, enggak begitu. Saya ambil contoh, misalnya ini, tolong dijawab ya. MI bunyinya apa? Oh, yang banter. MI bunyinya? AIAM bunyinya? Ayam, mie ayam. Tapi apakah itu betul tulisannya? Enggak betul. Yang betul apa? MIE AYAM, mie ayam, itu yang benar. Tapi karena orang luar negeri pasti ngertinya mie, yang benar MI. Salah, saudara, yang benar MIE. Sama seperti kalau kita belajar dari ke bahasa Ibrani, nggak semua kudu dijerambah uyah podo kabeh, nggak bisa begitu, saudara. Ada aturan, ada tata cara. Ya, kita lanjut yang ke-6, saudara. Angka gematria Yahshua tidak cocok dengan gematria nama Yahweh. Sementara gematria nama Yahweh jika dijadikan satu digit akan mendapatkan angka 8. Angka 8 dalam huruf Ibrani itu adalah huruf Het. Saudara lihat yang paling kiri itu ada tulisan skrip, itu adalah tulisan kursifnya, ya. Kemudian paleo Hebrunya itu kayak tangga ke atas, ya. Kemudian Het, dan yang kanan itu piktografnya, bentuknya kayak pagar gitu, ya. Nah, sementara tulisan modernnya seperti itu, Het, saudara. Itu nilainya 8, dan Het itu artinya kehidupan kekal. Kalau saudara mendengar kata Hayai, itu artinya hidup yang kekal. Itu Hayai. Hai itu artinya hidup yang kekal. Kita lihat yang berikutnya. Nah, sementara Yahweh dan Yeshua itu kalau dijadikan satu huruf, maka satu digit maksudnya, itu akan punya nilai 8. Saudara lihat yang kiri atas itu Yahweh, Yod He Waw He. Yang bawahnya adalah Yeshua. Sementara yang kanan itu tertulis Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Roh Kudus juga punya jika dijadikan satu digit maka akan tertulis angka 8. Jadi Roh Kudus itu adalah kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kita perlu di dalam perjalanan hidup kita minta bimbingan Roh Kudus. Kemudian merah yang bawah, di situ tertulis Ruach Yahweh Elohim, ya, itu bacanya Ruach Yahweh Elohim. Nah, itu juga kalau dihitung pakai angka gematria dan
dijadikan 1 digit, nilainya juga sama, yaitu 8. Tapi kalau ada kalimat Yahshua, meleset saudara, nggak akan. Nah sekarang kita lihat lagi bagaimana angka gematria dari Yahshua yang orang suka nyebut nulisnya adalah Yahusa. Tetap tidak sama dengan Yahweh, karena kalau dihitung Yahusa ini jumlahnya jelas tidak sama, yaitu 4 jumlahnya, 391 ya. 391 dijadikan 2 digit berarti berapa saudara? 13 ya, 13 berarti 1 ditambah 3 menjadi 4. Tidak cocok. Yahweh 8, Yeshua 8, tapi kalau Yahusa 4, nggak cocok saudara. Jadi tidak mungkin hanya berdasarkan pernyataan atau mimpi atau penglihatan yang katanya dari Tuhan kok malah merusak dan bertentangan dengan tata bahasa dan susunan interval yang ada dalam kitab suci hanya karena hal tersebut. Lalu pertanyaannya, ini penglihatan dari siapa? Gitu loh ya. Jadi jangan, oh saya dari Tuhan, nanti dulu. Tidak mungkin Tuhan itu menabrak polanya hasil ciptaannya dia. Sekarang kalau kata interval-interval yang tadi saya sebut, pertanyaannya, apakah itu buah pikiran manusia? Mumet manusia sepandai apapun nggak akan bisa saudara ya. Nah ini yang saya terangkan kepada mereka yang berusaha untuk memaksakan kehendak dengan hanya berdasarkan penglihatan atau pernyataan dari Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, makanya sekali lagi melalui materi ini saya ingin saudara harus lebih berhati-hati lagi jikalau ada orang yang berkata Roh Kudus bicara. Saya bukan tidak percaya, percaya saudara. Tetapi kita harus berhati-hati. Ada seseorang ketika dia sedang berdoa, ini pengagung nama Arab Yunani saudara. Ketika dia berdoa dan orang tersebut memanggil nama Yahweh, ada suara di dalam hati, terima kasih ya, engkau sudah memanggil namaku dengan benar. Lah ini baru pernyataan yang datangnya dari Bapak Yahweh, karena dicocokkan dengan firman Tuhan sama, benar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut, yaitu ini bukan kita percaya pada orang Yahudi ya, karena kalau saya ngomong argumentasi seperti itu orang pasti akan mengatakan berarti Pak Lukas percaya sama orang Yahudi. Tidak, saya percayanya sama kitab suci, begitu loh. Jadi orang itu selalu berkata kalau gitu berarti Pak Lukas percaya sama orang Yahudi yang mereka menyalibkan Yeshua, menolak Yeshua. Tapi saya katakan tidak, saya tidak akan percaya kepada orang Yahudi. Mau dosen sepinter apapun, kalau tidak sesuai dengan kitab suci, tidak. Faktanya, banyak orang-orang yang tadinya sudah memanggil dengan benar Yahweh Yeshua, bisa bergeser jadi Adonai, jadi Hashem. Itu kan melanggar firman Tuhan. Nggak pernah ada ayat yang berkata panggillah namaku dengan Hashem karena aku kudus. Nggak ada saudara. Ada juga dulu pernah orang berkata begini, loh Pak Lukas, nama itu kan tidak boleh disebut sembarangan. Betul, nama tidak boleh disebut dengan sembarangan, tapi bukan berarti tidak boleh disebut. Sama seperti jangan membuang sampah sembarangan. Sampah boleh dibuang atau tidak? Boleh, tapi jangan sembarangan. Nah sembarangan itu bagaimana? Ya buang sampah di kasur tempat tidur, nah itu sembarangan ya. Ya buang sampah di dekat makanan, itu juga sembarangan.
Sama seperti jangan engkau menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Itu bukan berarti tidak boleh, tapi kalau memanggilnya itu dengan cara yang salah, itu tidak boleh. Cara yang salah itu seperti apa? Dipakai untuk sumpah, itu tidak boleh. Kemudian orang latah misalnya dikagetkan, Yahweh Yahweh Yahweh, nah, itu tidak boleh saudara, ya, itu penghinaan, pelecehan itu namanya. Tidak boleh juga memanggil nama Yahweh untuk membunuh. Mau bunuh orang panggil nama Yahweh, itu sembarangan namanya. Nama Yahweh untuk dagelan itu juga tidak boleh saudara. Itu yang disebut memanggil dengan sembarangan. Dan saya perlu kasih tahu kepada saudara, waktu ke Israel yang lalu saya mendengar sebuah kabar, dan mereka sendiri yang bercerita, leader kita dari Israel. Dia bilang apa? Jangan saudara pikir orang-orang Yahudi yang rambutnya kriwil-kriwil, pakai pakaian hitam dan pakai topi koboi itu anti Yesua. Tidak. Sekarang banyak di antara mereka yang sudah bertobat. Mereka terima Yesua. Jadi Yesua sendiri intervensi kepada mereka. Apakah dengan pernyataan muncul begitu? Cuman sayangnya mereka itu masih ada rasa takut. Sehingga kalau Sabat saudara, biasanya mereka kan punya sinagog sendiri. Kalau Sabat mereka pergi ke tempat yang lain, di Kehilat, orang Mesianik, sehingga panggilnya Yesua. Mereka anti dengan Yesua. Jadi jangan saudara pikir orang-orang Yahudi yang seperti ini kita vonis mereka anti Yesua. Tidak saudara, saya nggak berani memvonis lagi. Kalau dulu iya, saya berpikir wah ini orang-orang anti Yesua. Sekarang tidak saudara, karena sudah mulai banyak, walaupun mereka masih sembunyi-sembunyi. Jadi kalau saya pikir mental mereka juga sama ya dengan mental orang Indonesia saudara. Banyak di antara mereka terima Yahweh sembunyi-sembunyi. Betul ya Bapak Ibu? Takut. Lalu pertanyaannya yang ditakuti itu apa gitu loh. Yang ditakuti apa? Saya ngajarin saudara jangan menjadi manusia penakut. Amin. Justru kita proklamirkan nama Yahweh. Di luar nama itu tidak ada keselamatan. Itu harus prinsipnya kuat. Yahweh dan Yesua itu harga mati, tidak bisa diganggu gugat. Amin. Jadi banggalah dengan nama Yahweh dan Yesua. Bayangkan kita yang harus jebur ke neraka, kita dikeluarkan loh dengan nama yang maha ajaib. Setan aja ketakutan, manusia kok malah nggak takut, melecehkan lagi. Ini kan cilaka saudara ya. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa nama ini, nama Yahweh dan Yesua itu sudah merambah kemana-mana di seluruh dunia. Hanya pendeta-pendeta yang berkeras hati campur-campur sak penae cari amannya. Kalau dia campur-campur kan dia bisa diterima oleh pengagung Bapak Yahweh, dia juga bisa diterima pengagung Arab Yunani, kan begitu. Kita tidak boleh seperti itu saudara. Prinsip kita harus kuat. Sekali Yahweh tetap Yahweh ya. Dan orang yang sudah percaya Bapak Yahweh pun harus dibaptis pembaharuan. Baru nama saja nggak nyampe-nyampe, apalagi kalau sampai baptis pembaharuan. Baptis kan satu kali, betul, tapi dulu Anda dibaptis dalam nama siapa? Itu spirit itu akan mengikuti, karena ada ayat yang mengatakan apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Lah dulu saudara itu dibaptis, diikat dalam nama siapa? Ini yang penting Bapak Ibu. Kenapa mulut saya itu gambleh ya, ngomong terus supaya apa? Orang itu bisa selamat, karena dunia alam supranatural itu tegas saudara.
Alam roh itu tidak kenal Anda pendeta kek, Anda orang bertitel kek, alam roh nggak kenal seperti itu. Ya, jadi itu yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita lanjut yang ke-8. Tidak mungkin nama Yah di depan nama orang, sehingga jika kita ketemu angka 15 tidak ditulis Yod He tetapi Tet dan Waw. Apalagi nama orang dengan Yah di depan pasti tidak akan ada pengikutnya. Yeshua bisa dihukum mati, saudara. Belum dia memberitakan, masih kecil sudah dihukum mati karena dianggap menghina. Dan Yusuf pasti yang memberi nama, kan orang-orang kan taunya begitu, pasti akan nggak aman, saudara. Nah, sekarang coba saudara lihat itu ya. Kalau saudara menemukan angka 15, angka 15 itu kan harusnya Yod He. Yod itu 10, He-nya 5, jadi berapa? 15. Tapi karena Yod He itu menyangkut nama Yah, itu berarti Yahweh, mereka menghindari ya, karena dianggap ini kurang ajar kalau menggunakan seperti itu. Dia ganti dengan Tet dan Waw. Tet itu berapa? Tet berapa? 9. Itu kan sudah ada, masa saudara nggak ngerti sih? Tet itu berapa? 9. Waw berapa? 6. Dijumlah berapa? 15. Jadi mereka lebih menggunakan kalimat Tet Waw, itu angka 15. Kalau nggak percaya silahkan saudara buka kitab suci berbahasa Ibrani. Angka 15 tidak pernah ditulis Yod He ya. Jadi ini harus jelas, saudara. Kita lanjut. Sekarang, kemarin saya coba tanya ke ChatGPT. Wah, ini kan dunia modern, saya tanya sama ChatGPT ya. Saya tanya begini, coba tolong tunjukkan kepada saya kapan dan siapa yang mengubah nama Yeshua menjadi Yahshua. Nah, itu ada beberapa, saudara. Ini saya ambil yang penting saja, ada beberapa poin di situ, tapi saya tidak akan cantumkan. Ini yang saya cantumkan yang seperti ini ya. Itu di poin ketiga ya. Lack of historical of scripture basis Yahshua. Saudara perhatikan, does not appear. Nah, ini saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kurangnya dasar sejarah atau kitab suci, Yahshua tidak muncul dalam manuskrip, prasasti atau catatan sejarah Alkitab kuno manapun. Berarti jelas nama Yahshua ada atau tidak? Nggak ada, babar belas, saudara, nggak ada ya. Perjanjian baru yang ditulis terutama dalam bahasa Yunani, ini menurut ChatGPT ya, walaupun aslinya tetap ditulis dalam bahasa Ibrani. Kenapa alasan saya terjemahan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani? Contoh gampangnya Petrus. Apakah Petrus pandai berbahasa Yunani? Tidak lah, kok bisa dibilang nulis pakai bahasa Yunani? Nggak bisa, saudara ya. Petrus yang tidak bisa nulis bahasa Yunani pasti nulisnya pakai bahasa Ibrani gitu loh. Nah, ini saya sudah pernah menerangkan, tapi saya lanjut ya. Perjanjian baru yang ditulis terutama dalam bahasa Yunani menggunakan Yesus ya, yang berasal dari Yeshua. Kenapa bukan Yahshua, saudara, yang merupakan transliterasi terdekat untuk penutur bahasa Yunani? Jadi di poin ini sudah sangat jelas bahwa Yahshua itu tidak pernah ada dalam kitab suci berbahasa Ibrani. Nah, sebagai penutup kita akan lihat videonya, saudara, tentang tour leader kita. Beberapa waktu yang lalu saya tanyain, tolong kamu terangkan yang benar Yahshua atau Yeshua. Silakan diputar.
Yang penting Yeshua. Ya Bapak Ibu, ya kita sekarang ya kita mau menuju ke pasar yang itu ya Bapak Ibu. Dengar, kita ke pasar kota tua Yerusalem, tapi bagian apa? Bagian yang itu Bukit Sion. Ya Bapak Ibu, dengarkan ya dengan. Nah ini penting sekali kalau kita mau ya panggil atau ya memanggil nama ya Yeshua, ya Yeshua, ya itu penting sekali. Yang itu berasal dari apa? Bahasa Aramaik itu. Bahasa Aramaiknya Bapak Ibu, kalau kita memanggil ya itu panggilnya, namanya Bapak Ibu Yeshua, bukan Yahshua. Yeshua itu dari Yahweh. Sekali lagi, Yahweh. Yahweh itu nama siapa? Tuhan. Jadi dari bukan itu Yeshua. Setuju Bapak Ibu? Jelas ya. Ini penting sekali, karena kalau bilang Yahshua ya itu artinya bukan, artinya beda, tapi bukan itu salah ngomongnya maksudnya. Oke, bukan Yahshua, Yeshua. Oke? Ya, itu yang penting. Saya dengar ya beberapa yang itu Yahshua, ya bukan ya, tapi yang yang betul Yeshua. Yeshua itu dari itu yang Tuhan artinya. Ya itulah penting sekali. Jadi ya panggil dia itu Yeshua. Oke? Good job. Nah, apa lagi? Nah, ini satu hal yang kita perlu tahu Bapak Ibu untuk sekarang ya. Kita sekarang menuju dari sini ke Bukit Sion lagi. Kita mau masuk kota. Ya, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Sekali lagi, dengan pemahaman ini saudara akan semakin mantap bahwa kita sudah memanggil nama yang benar Bapak Ibu. Jangan mudah dipengaruhi oleh siapapun yang mengatakan namanya Yahshua. Enggak ada. Yang betul adalah Yeshua. Dan ini bukan ikut-ikutan orang Yahudi, tidak. Tetapi setiap interval tadi itu yang bikin saya mantap. Itu munculnya bukan Yahshua, tetapi munculnya selalu Yeshua. Jadi kita semakin mantap, tidak perlu goyah, bahwa kita pasti diselamatkan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga penjelasan mengenai nama asli Mesias yang benar, Yeshua, memberikan wawasan yang mendalam dan memperjelas kekeliruan yang mungkin ada seputar nama Yeshua. Dengan memahami bukti-bukti sejarah, linguistik, dan tekstual, kita dapat lebih menghargai makna nama yang benar dan relevansinya dalam iman kita. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pemikiran, jangan ragu untuk meninggalkannya di kolom komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap diskusi yang konstruktif dan mendalam. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten yang berkualitas, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga pengetahuan yang kita dapat hari ini semakin memperdalam iman dan pemahaman kita. Sampai jumpa. Shalom. Bapak Yahweh Beshem Yeshua Hamasya Waruha Kodes memberkati. Haleluya. Di langit biru penuh kemuliaan, ada nama yang lebih dari segalanya. Yeshua, Engkau cahaya terang, menuntun kami di jalan kebenaran.
Yeshua, nama yang indah dari Syamaim, penuh kasih dan pengharapan. Di dalam hati kami Engkau bersinar. Yeshua, Engkau penyelamatku, nama yang agung. Dalam lembah gelap dan badai yang datang, Kau adalah damai di tengah segala kesulitan. Dengan namamu segala luka terobati. Yeshua, Engkau yang memulihkan jiwa. Yeshua, nama yang indah dari Syamaim, penuh kasih dan pengharapan. Di dalam hati kami Engkau bersinar. Yeshua, Engkau penyelamatku, nama yang agung. Di setiap doa, di setiap pujian, namamu kami angkat tinggi. Yeshua, Engkau yang terindah, selamanya kami memujimu. Yeshua, nama yang indah dari Syamaim, penuh kasih dan pengharapan. Di dalam hati kami Engkau bersinar. Yeshua, Engkau penyelamatku, nama yang agung. Di setiap doa,